Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di ngaji narasi online. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online, pada kali ini kita akan membahas satu kajian yang sangat-sangat mendalam, membahas tentang pertaubatan. Dan hadis ini cukup panjang. Ya, mudah-mudahan kajian ini tidak membosankan dan insya Allah akan bermanfaat. Yang pasti jangan skip, ada waktu kosong, tonton ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Ka'ab bin Malik. Ini ya diceritakan, ya ini disampaikan dari Abdullah bin Ka'ab ya, bin Malik ya. Wa kana qaida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiyah. Jadi beliau ini adalah qaid ya, penuntun ya, si Ka'ab radhiyallahu an ya, dari putra-putranya ya, hina amiyah ya, ketika ia mengalami kebutaan. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Saya akan menerjemahkan untuk beberapa naskah dengan terjemahan yang simpel saja biar lebih cepat. Jadi si Ka'ab, dia mendengar bahwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu an menceritakan tentang keadaannya ketika ia itu tidak ikut perang atau ketinggalan dan berpaling dari perang bersama Rasulullah SAW ya, meninggalkan Rasulullah, dia tidak ikut Rasulullah berperang. Ketika itu perangnya perang Tabuk. Qala Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulullah SAW. Jadi Ka'ab mengatakan, saya ini nggak pernah sedikit pun dari perang-perang itu beliau nggak ikut, tuh nggak pernah. Fi ghazwatin ghazaha qat, dari perang yang diikuti oleh Rasul tuh nggak pernah yang namanya beliau itu ketinggalan. Si Ka'ab itu ketinggalan, nggak pernah, selalu ikut. Kecuali perang Tabuk. Ghaira anni, ya, selain aku qad takhallaftu, dari perang Tabuk ya, ya saya tuh nggak pernah ketinggalan ya. Tapi fi ghazwati Badar berbeda. Ketika orang-orang selain aku yang nggak pergi, ya, di perang Badar itu ada beberapa orang yang ternyata nggak ikut perang Badar. Walam yu'atib ahadan takhallafa anhu, tapi nggak pernah dibahas. Ya, ada orang nggak ikut perang Badar, itu nggak dibahas. Tapi ketika Ka'ab nggak ikut perang Tabuk, itu dibahas. Nanti akan kita jelaskan bagaimana pembahasannya dan bagaimana intisarinya untuk kita semua ketika kita ambil pengetahuannya, hikmahnya. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna 'ira Quraisy. Jadi karena saat itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin itu menginginkan untuk menjegat ya, menghadang para pedagang Quraisy ya, kafir Quraisy saat itu ya, karena mengapa? Karena waktu Nabi dan para sahabat itu diusir sehingga harus bermigrasi ke Madinah,
itu hartanya ditinggalkan dan diambil, dikuasai oleh kafir Quraisy. Maka ketika kafir Quraisy itu menjual harta benda mereka, mereka kaum muslimin ingin mengambil kembali. Maka ingin menjegat itu dan mengambil harta mereka kembali. Ya, hatta jama'allah ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Akhirnya ya dipertemukan oleh Allah antara kaum muslimin dengan mereka kafir Quraisy tadi tanpa ada janji terlebih dahulu, ya nggak pernah direncanakan, nggak ada rencana. Allah yang nemuin, Allah yang punya rencana. Jadi ingat dalam konteks ini, sebagaimana kajian sebelumnya ya, kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, jangankan manusia, makhluk apapun tidak akan mampu untuk menghalanginya. Nah, ketika kaum muslimin ingin mengambil kembali harta mereka, ya Allah temukan langsung dengan mereka kafir Quraisy. Akhirnya alhamdulillah Allah yang merencanakan. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah, dan ketahui ya bahwa aku ini, kata Ka'ab, orang yang ikut bersaksi di hadapan Rasulullah ketika janji Aqabah. Ya. Hina tawassaqna 'alal Islam. Waktu itu ketika kami semua berpegang teguh dalam satu janji suci, janji ikatan yang kuat dalam Islam. Itu ini mereka. Wa ma uhibbu ya annali biha mashhad Badr. Kalau mau tahu, kata Ka'ab ini, antara janji Aqabah, ya orang Madinah, janji Aqabah dengan perang Badar, aku lebih senang itu peristiwa Aqabah itu. Tapi sayang, wa in kanat Badar azkar fin nasi minha, tapi yang populer, yang viral, ya, yang populer ya ternyata perang Badar ketimbang janji Aqabah. Padahal di situ Masya Allah, perjanjian yang begitu kuat di hadapan Rasulullah untuk menjaga Rasulullah. Walhasil karena itulah kemudian Islam menjadi hebat. Ya. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ya, ani lam akun qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Ya. Jadi berbeda ya ketika waktu saya itu, kata Ka'ab, pas ninggalin Rasul, nggak sama-sama dengan Rasulullah SAW di dalam perang Tabuk. Itu berbeda, kejadiannya berbeda sekali. Ya, oh ini sangat-sangat dahsyat sekali. Ya, padahal kalau Anda ketahui, kata si Ka'ab, aku itu aqwa wa aisar. Saat itu lagi gagah-gagahnya itu. Lagi dahsyat-dahsyatnya, hebat-hebatnya, dan lagi kaya-kayanya tuh. Uang lagi banyak. Apa yang nggak punya? Lagi dahsyat. Ya. Wallahi, tapi kata dia, demi Allah, ma jama'tu, sampai ma jama'tu qabla hari halatain qad hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Sampai itu saya tuh bayangin tuh, saya punya 2 kendaraan, semuanya aku kasihin, kumpulin semua untuk bisa ikut perang itu. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Ya. Itu kalau biasanya ya Rasul itu kalau mau pergi perang itu biasanya dia warra. Jarang ya, ngasih tahu gitu. Ya sampai tapi pada perang itu juga, perang Tabuk itu. Ya, beliau rahasiakan ya. Tapi kok perang Tabuk beliau kasih tahu. Ya. Faghazaha Rasulullah SAW. Apa yang dikasih tahu sama Rasulullah SAW? Fi harin syadid. Biasanya kan kalau perang
Rasul nggak ngasih tahu. Tapi di perang Tabuk ini Rasul ngasih tahu, ya, bahwa nanti pergi kita ini, ya bahasanya ya, harin syadid. Ini musimnya panas banget nih. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Jadi ente tahu, ini udah panas terik, dahsyat nih panasnya ya. Saya pernah di tanah suci itu sampai 50 derajat itu panasnya, nauzubillah min zalik. Saya nggak tahu nih zaman Nabi ini yang padahal tuh 50 derajat sudah ada AC di mana-mana itu. Ya kalau kita keluar itu aja ke arah apa eh, Arafah dan sebagainya itu sudah banyak tuh kipas-kipas yang pakai air itu. Tapi ya, hujan buatan. Tapi tetap merasa panas. Apalagi mungkin ini masa Nabi ini, wallahu a'lam bishawab, panasnya kayak mana. Tapi Nabi ngasih tahu, ini perang Tabuk beda ya, kata Nabi. Ini panas banget, nanti perjalanannya jauh, safaran ba'idan, wastaqbala adadan katsiran, nanti kamu ketemu dengan jumlah pasukan musuh yang banyak banget. Ya. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Ya, Rasul jelasin itu pada kaum muslimin agar mereka semua untuk bersiap-siap, liyata'ahhabu. Jadi mereka semua bersiap-siap untuk bisa persiapanmu itu siap betul-betul matang untuk bisa masuk dalam perang itu. Dan betul-betul Nabi itu fa akhbaruhum biwajhihim. Langsung ya ke orang-orangnya dikasih tahu semua. Kamu itu langsung dikasih tahu. Ya. Langsung biwajhihim itu artinya apa? Face to face. Langsung dikasih tahu. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, katsirun wala yajma'uhum kitabun hafizun. Ya. Waktu itu orang Islam, kaum muslimin yang sama-sama dengan Rasulullah itu banyak. Sayang wala yajma'uhum kitab hafiz, ya. Sayang belum ada pembukuan. Jumlahnya berapa nggak tahu. Ya. Berapa jumlahnya? Ribuan, nggak ada yang tahu. Tapi waktu itu pokoknya perhitungannya banyak lah kaum muslimin. Qala Ka'ab berkata, faqalla rajulun. Astagfirullah. Pas Nabi ngomong kayak gitu tuh, ini panas banget. Ya, perjalanan jauh, musuh kita nanti banyak. Ya. Terus suruh persiapan. Tapi apa coba? Faqalla rajul. Mulai tuh orang-orang mulai sedikit demi sedikit yuridu ayyataghayyab, mulai menghilang. Nabi ngasih tahu yang nggak enak, mulai satu-satu. Ya biasa ya. Dalam dunia sosial begitu, dunia pekerjaan begitu. Orang itu kalau dikasih tahu yang jeleknya, mulai itu satu-satu orang pergi, ninggalin, itu karena nggak siap dengan keburukan. Kalau senang rame Pak, ya sahabat ngaji narasi online, maka berhati-hatilah dengan perkumpulan dengan orang banyak. Orang itu kalau sudah kumpul sama-sama, kalau seneng mau tapi susah enggak. Maka Nabi ngasih tahu nih susahnya nih. Walhasil apa? Nampaklah orang-orang yang memang betul-betul gaib nanti mau ngilang dan siapa-siapa yang mau sama-sama. Illa zanna anna zalika sayakhfa lahu ma lam yanzil fihi wahyun min Allah Ta'ala. Mereka berprasangka karena nggak mungkin lah, kan ini umat Islam banyak, ya nggak akan ketahuan lah kita kalau nggak ikut tuh nggak akan ketahuan, ya dan nggak mungkin lah wahyu nanti mau kasih tahu si ini nggak mungkin. Allah nggak akan mungkin kasih tahu begitu. Ini prasangka mereka. Setelah nggak langsung suuzon kepada Allah. Orang kalau suuzon kepada Allah bahaya. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang berprasangka buruk kepada Allah, Allah hadirkan keburukan pada dirinya. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabatis samar waz-zilal fa ana ilaiha as'ar fatajahhaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah.
Rasulullah akhirnya pergi ke perang tersebut. Dan kalau mau tahu ya, ketika masa itu tanaman, itu buah-buahan lagi masa matang yang tinggal mau dipetik ya, mau diasar. Ya. Ya tapi ya pasukan Rasulullah dan muslimun ya pergi. Ya. Watiqtu aghdu likai atajahhaz ya ma'ahu. Ya aku ya siap-siap juga ya biar bisa pergi dengan Rasulullah. Fa'arji'. Lalu aku pulang ke rumah untuk persiapan. Sayang, walam aqdi syai'an. Tapi aku tidak mempersiapkan perbekalanku tersebut. Wa aqulu fi nafsi, ya. Akhirnya aku ngomong dalam hati, ya, ana qadir ala dzalika idza aradtu. Padahal aku ini mampulah untuk ikut perang itu. Badanku kuat, ya, tadi disebutkan aqwa wa aisar ya. Badanku kuat, perbekalanku lagi banyak-banyaknya, hartaku lagi mantap gitu ya. Mampu. Ya. Kalau idza aradtu, jika aku mau pergi, falam yazal yatamada bi. Ya, ini gundah gulana. Ya. Ini yang betul-betul menjadi gundah gulana terjadi pada si Ka'ab. Padahal orang-orang ya bersungguh-sungguh jid, istamarra bin nasil jid. Padahal orang-orang betul-betul mempersiapkan segalanya dengan sungguh-sungguh. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Akhirnya ya waktu pagi, ya pagi-pagi esok paginya itu ya ghadiyan. Ya Rasulullah SAW fa'asbaha ya, fa'asbaha waktu subuh ya Rasulullah SAW waktu pagi ghadian pergi wal muslimuna ma'ahu dan kaum muslimun itu bersama-sama dengan Nabi SAW. Walam aqdi min jihazi syai'an, tapi aku nggak juga mempersiapkan untuk mau pergi ya. Masya Allah. Falam yazal zalika yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya karena gundah gulananya ya, ini bimbangnya, rasa bimbang sampai akhirnya apa? Ya nggak berangkat. Padahal aku ya muslimun itu berangkat semua dan aku punya niat pengen ngikut. Memang tuh ya hati-hati ya. Saya nyampaikan pada aspek ini dulu ya. Berjuang dalam mencari kedekatan diri kepada Allah itu berat. Banyak sekali godaan. Ya, badan sudah kuat, harta kita ada, tapi cuman gara-gara apa? Nabi nyampaikan sesuatu yang tidak enak, pas suasana suasananya pas juga karena buah lagi matang-matangnya dan siap untuk dipanen. Memang pas. Dan ingat, cobaan bagi orang yang ingin bertobat adalah ucapan perkataan yang tidak baik yang didukung dengan suuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu eksternal ikut mewarnai, maka hancurlah seseorang itu. Kita lanjutkan. Fahammamtu an artahila fa'udriku faya laitani fa'altu thumma lam yuqaddar dzalika li fakuntu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallam yahzununi anni la ara li uswatan
illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman azarallah ta'ala minad du'afa. Ketika Nabi sudah pergi, semua orang sudah nggak ada, ya, semua sudah tinggal lihat sisa-sisanya. La arali uswah. Akhirnya apa? Nggak ada satupun yang dilihat dari yang ada di situ tuh. Semua orang yang tertinggal di Madinah itu, ya, tidak melihat ada satupun orang yang bisa jadi teman, jadi orang yang bisa diambil hikmah. Nggak ada, hilang semua, habis. Karena semua pergi ikut dengan Rasulullah SAW. Yang tertinggal adalah dua golongan. Satu, rajulan maghmusan alaihi fin nifaq, orang yang terkategori munafik. Dua adalah rajulan mimman azarallah ta'ala minad du'afa, orang yang sudah kena uzur. Ya, namanya juga udah tua. Uzur. Ya. Dhaif atau memang sudah sakit. Ya. Jadi orang yang kena uzur sama orang munafik, tinggal sisa dua ini. Dengan sendirinya Ka'ab itu merasa, saya sakit enggak, uzur enggak. Berarti saya adalah tergolong orang yang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Walam yadhkuruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk, dan Nabi ternyata tidak pernah, ya, menyebut aku, ingat dengan aku, sampailah pada saat itu perang Tabuk terjadi. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bitabuk. Nabi bicara saat itu dan orang-orang sedang duduk sama-sama dengan Rasulullah, ya, lagi siap-siap atau setelah perang Tabuk itu, ya. Lalu Nabi ngomong, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik ini? Maksudnya kok nggak ada apa? Kok sampai dia nggak mau ikut ini, kenapa? Faqala rajulun min Bani Salimah. Ada orang dari Bani Salimah ngomong, ya Rasulullah, habasahu Burdah. Ini si Ka'ab ini, kata si orang dari Bani Salimah ini apa, habasahu Burdah ini kayaknya dia ini lagi terpenjara dengan pakaian-pakaian yang bagus, wan nazara fi itfai. Jadi, dan dia itu lagi merhatiin terus tuh pakaiannya yang bagus itu. Ya, sibuk diperhatiin terus itu. Kayaknya ini orang lagi senang sama bajunya nih, misalnya bahasa kita gitu ya. Dia lagi ini apa namanya? Lagi seneng ngurusin baju dan diperhatiin terus tuh bajunya tuh. Baju yang hebat itu. Nah. Faqala lahu Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Mu'az bin Jabal ngomong, "Bi sama qulta." Jangan ngomong jelek ya. Itu mulutmu tuh busuk ngomong kayak gitu tuh. Itu bahasa kita, bahasa Indonesia ya. Jangan ngomong kayak gitu. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya wahai Rasulullah, ma alimna ilaih illa khair. Kami enggak tahu terhadap Ka'ab kecuali khairan. Kecuali yang baik-baik ya Rasulullah. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi diam. Sahabat ngaji narasi online, sampai di sini dulu. Saya ingin jelaskan bahwa perjuangan orang yang, karena kita masuk di bab taubat ini, berada di bab taubat, dan kita cerita tentang si Ka'ab, ya, pada aspek dasar ini, orang bisa saja terpenjara dalam beban kemunafikan yang itu tidak terasa. Ka'ab merasa itu, tapi keinginan duniawinya lebih besar, dan itu yang sesungguhnya memenjara kita. Orang tadi ketika dia bilang kayaknya dia sedang ngurusin dunianya ya Rasul, baju itu kan aksesoris duniawi, kayaknya dia ngurusin dunianya ya Rasul, nggak mau lagi ikut perang itu, keenakan sama dunianya. Orang kalau udah punya istri cantik udah males, ya, kemudian malas mau keluar dengan orang lain,
merasa sombong dengan istrinya. Orang kalau udah punya rumah besar, malas ketemu sama orang yang sudah merasa dia paling kaya. Orang kalau sudah punya jabatan tinggi, merasa tidak pengen bersama-sama dengan orang lain. Hancur, lebur semua itu jika dilekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemunafikan, rasa dalam diri tentang kemunafikan itu ada, maka hati-hati dengan kemunafikan tersebut. Kita minta kepada Allah terhindar dari kemunafikan. Maka Muaz bin Jabal mengingatkan, jangan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Meskipun benar sebenarnya sih ya. Bisa jadi benar, bisa jadi benar. Tapi Muaz mengingatkan, tolong jangan ngomongnya kayak gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Akhirnya Rasul diam. Fabaina huwa ala dzalika ra'a rajulan mubyadan ya yazulu bihi sarab. Kemudian tiba-tiba ada melihat laki-laki ya berwajah bagus, ganteng ya, muncul dari kejauhan. Faqala Rasulullah SAW, kun Aba Khaisamah. Ya, mudah-mudahan yang datang nih Aba Khaisamah. Ya, fa idza huwa Abu Khaisamah al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamar hina lamazahul munafiqun. Ini keren nih. Ya, mudah-mudahan yang datang si Abu Khaisamah ya katanya. Ternyata benar yang datang si Abu Khaisamah ya. Dan kalau mau tahu, Abu Khaisamah al-Ansari itu adalah orang yang orang-orang munafik meremehkan dia. Gitu. Jadi kayak sebuah pelajaran besar ya. Ini dulu Abu Khaisamah itu adalah orang yang diremehkan oleh orang munafik. Ya. Ketika dia bersedekah dengan sekantong korma. Ya Allah. Tasaddaqa bisa'id tamar. Ya. Orang-orang menghina. Ya. Orang-orang munafik menghina dia. Nah sekarang si Ka'ab nih ngerasa, ya Allah ini perang besar. Itu sih Khaisamah dengan tamar sedikit saja dianggap pandangan jelek orang-orang munafik. Nah sekarang ini perang Tabuk begini tiba-tiba kok saya malah bisa jadi kayak orang munafik, kata si Ka'ab. Ya, kemudian qala Ka'ab berkata, falamma balagani anna Rasulullah sallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani basi. Selesai nih perang Tabuk, ya kan nggak jadi ya. Ketika udah pulang, Ka'ab ketemu sama Nabi, ya ternyata apa? Nabi ya sudah mulai dengan wajah yang nggak enak, ya sehingga fotofiktu atazakkarul kaziba sampai-sampai ya karena ngelihat wajah Rasul kayak gini nih udah gemeteran, aku nggak bisa lagi. Aduh mau kayak mana nih? Kalau gini caranya kibul aja dah. Kalau kayak gini caranya bohong dah. Akhirnya dia mempersiapkan rencana, mempersiapkan ucapan yang bisa mengelabui Rasulullah SAW. Wa aqulu, ya, lalu aku berkata, bima akhruju min sakhatihi ghadan wa asta'inu ala dzalika bi kulli dzi ra'yin min ahli. Ya. Minta pendapat ya sama dzira'in min ahli, minta pendapat dari keluarga agar ya, menjadi solusi lepas dari akhruj min sakatihi. Ya, gimana caranya aku bisa keluar dari murkanya Nabi nanti besok hari? Maka aku minta pertolongan wasta'inu, minta pertolongan ala dzalika atas permasalahan tersebut bikul dzira'in, melalui pendapat-pendapat min ahli dari keluargaku.
Ya, orang punya masalah akhirnya lari ya ke keluarga. Ya. Padahal dia tadi awalnya nih, fatafiqtu atadzakkarul kadzib. Ya, mulai nyari bagaimana untuk bisa bohong. Lalu akhirnya aku ngomong bima akhruju min sakhatihi, kayak mana caranya bisa keluar dari murkanya Nabi dan besok wasta'inu ala dzalika, aku minta tolong ya bikulli dzira'in min ahli, cari keluarga tolong ya, istilahnya Mang, Bi, Om, Tante, tolong bantu saya. Kayak mana nih? Solusinya kayak mana? Falamma qila ya, inna Rasulullah SAW qad azalla qadiman zaha annil batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abada. Aduh, pas Rasul dekat, ini ya, coba. Orang yang nggak biasa bohong, nggak biasa buat dosa, tiba-tiba buat salah, buat dosa, ketemu sama orang yang dia segani, yang awalnya dia mau bohong, hancur tuh bohong, nggak bisa. Ya, fa'ajma'tu sidqahu. Ya. Wa asbaha Rasulullah SAW qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain summa jalasa linnas. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun ya'taziruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Ya, Nabi biasa ngumpul dengan sahabat subuh ya. Ya nanti sholat, perjalanan jauh, masuk dulu ke masjid dan sholat 2 rakaat, kemudian duduk menerima orang-orang. Ya. Itu biasa Nabi seperti itu. Dan kiai-kiai juga seperti itu. Biasanya kalau habis sholat, nanti dia pulang rumah, nanti banyak orang-orang yang sowan datang. Ya, sama itu mengikuti Nabi. Ya, summa jalasa linnas, ya duduk sama-sama dengan orang-orang. Fa'alamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun. Pas itu barulah datang orang-orang yang nggak ikut perang dengan Nabi Muhammad SAW. Ya'taziruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Ya, mereka menyampaikan uzurnya, ya'tazirun ilaihi wa yahlifunahu, sambil pakai sumpah tuh. Mereka menyampaikan alasan mereka nggak pergi kayak mana, sambil untuk menguatkannya dengan sumpah. Wa kanu bid'ah wa samanina rajulan, itu sekitar 80 orangan. Faqabila minhum ala niyatahum wa baya'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum, insyaallah. Wa wakala sarairahum ila Allah taala. Semua orang ngomong, ya Rasul, saya di masalahnya begini, saya begini. Ya, pakai sumpah lah. Demi Allah, Rasul, saya nggak bisa pergi karena begini. Semua ngomong-ngomong begitu. Nabi terima, faqabila minhum ala niyatahum. Semua apa yang dikemukakan oleh mereka itu qabil, diterima oleh Rasulullah SAW. Wa bayahum wastaghfara lahum. Ya Allah, Nabi apa namanya? Ya Nabi maafkan. Oke. Tapi apa? Wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala. Tapi yang tersembunyi di dalam hati Rasulullah SAW itu mengembalikannya kepada Allah. Nyata apa yang Anda sampaikan kepada saya terima. Tapi urusan hatimu Allah yang tahu. Hatta jitu, sampailah aku datang ya, ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Falamma salamtu tabassumal mughdab. Astaghfirullahaladzim. Ketika Ka'ab datang, ia menyampaikan salam kepada Nabi. Nabi tersenyum, tapi dengan tabassumal mughdab. Senyum yang menahan amarah. Ya. Summa qala ta'ala. Nabi menyampaikan, sini, Ka'ab, sini kamu. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Aku datang, ya, sampai ya aku duduk pas berada di depan tangannya. Faqala li Rasulullah SAW, Nabi
menyampaikan kepadaku, ma khalafak, kok kamu kayak gini? Kenapa kamu kok kabur, nggak ikut perang? Kenapa? Alam takun qad ta'ta zahrak. Bukankah ibta'ta? Ya, zahraka. Kamu kan udah mempersiapkan, ya. Semuanya udah kamu siapin. Kendaraan kamu udah siapin kok semuanya. Ngapa? Kok malah nggak pergi? Qala qultu ya Rasulullah inni wallahi. Kata si Ka'ab gini, ya Rasul. Demi Allah ya Rasul. Jalastu indaka ghairik min ahli dunya. Ra'aitu anni sa'akhruju min sakhati bi'uzrin. Laqad u'titu jadalan. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in hadastuka al-yawm haditha kadab tarda bihi anni la yushikanna Allah sayukhtiku la yushikanna Allah yuskhituka alayya. Gini ya Rasul, saya ini ya kalau mau ngomong nih cari selamat, mau ngomong bohong bisa aja. Karena aku ini laqad u'titu jadalan, aku ini ya diberi apa ya, karunia untuk pinter debat. Saya bisa aja ngomong sama engkau ya Rasul, mau cerita begini, alasanku banyak, bisa aja. Aku ini ahli debat gitu. Tapi hari ini aku nggak bisa. Aku nggak bisa mau ngomong bohong ini. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa untuk bagaimana caranya engkau tidak marah denganku. Nggak bisa. Karena pasti engkau akan marah denganku. Ya. Wa in hadastuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah azza wa jal. Kalau terjadi Nabi marah, aku anggap ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ma kana li min uzr. Demi Allah, enggak ada uzur aku ya Rasul. Enggak ada. Wallahi ma kuntu qad aqwa wa la aisar minni hina takhallaftu anka. Betul, wallahi, demi Allah. Memang aku benar-benar lagi kuat-kuatnya dan lagi jaya-jayanya waktu aku meninggalkan dirimu. Tidak ikut perang Tabuk. Betul. Aku nggak punya uzur. Aku memang kuat, punya dana, sudah kusiapkan semua, tapi aku nggak pergi. Aku jujur ya Rasul. Nggak bohong. Faqala Rasulullah SAW, amma hadha faqad sadaq. Amma hadha faqad sadaqa. Kata Nabi, kalau si Ka'ab, dia jujur. Jadi artinya tuh 80 orang tadi, Nabi tahu mereka itu tukang kibul. Nabi tahu. Tapi Nabi ngomongnya apa? Saya terima, oke, saya terima semua ucapan kalian, saya terima. Ungkapan, tapi urusan hatimu itu Allah. Aku kembalikan semua kepada Allah. Allah yang tahu. Tapi ketika si Ka'ab, kata Nabi, hadza faqad sadaqa. Si Ka'ab jujur. Faqum hatta yaqdi Allah fik. Sekarang bangun, tunggu ya sampai Allah memberikan ketentuannya atas dirimu. Wasara rajulun min Bani Salimah fattaba'uni. Maka beberapa orang dari Bani Salimah akhirnya berdiri dan mengikuti aku. Faqalu li, mereka ngomong sama aku, wallahi demi Allah, ma alimnak aznabta zamban qabla hadza. Demi Allah, ya, setahu kami engkau tidak pernah berbuat dosa sebelum ini. Ya. Laqad ajazta fi alla takuna i'tazarta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima i'tazara ilaih. Ya.
Kok kamu nggak ngasih alasan sama Rasul gitu, ngasih tahu uzur begini, ya. Kok nggak mau? Ya. Bima atazara ilaihil mukhallafun. Faqad kana kafika dzambaka istighfaru Rasulullah SAW laka. Kan nanti Nabi minta ampun sama Allah untuk kamu biar diampunin. Kok kamu nggak mau bohong? Ini karena Bani Salimah tadi ya. Ini Bani Salimah tadi yang ngomong sembarangan tadi. Ya, orang-orang dari Bani Salimah. Mereka datang ke si Ka'ab, kamu ini aneh. Kamu kan nggak pernah dosa, nggak pernah buat salah. Salah sekali aja nggak apa-apa. Nah, istilahnya gitulah bahasa kitanya. Ya nanti kan tinggal Nabi minta ampun sama Allah selesai. Gimana kamu ini? Apa kata Ka'ab? Qala fawallahi demi Allah, mazalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Ya, gimana kok? Saya mau bohong nih. Yang ngebohong itu bohongin diri sendiri. Ya, ya. Tsumma qultu lahum, akhirnya aku ngomong pada mereka, hal laqiya hadza ma'i min ahad? Ada nggak kayak gini? Sama kayak aku. Qalu na'am, ada. Laqiyahu ma'aka rajulani. Akhirnya bertemu ada dua orang. Qala mislama qulta, sama seperti yang diucapkan oleh Ka'ab. Wa qila lahum mislu ma qila laka. Qala qultu man huma? Qalu Murarah bin Ar-Rabi' al-Amri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Jadi ternyata ada dua orang lagi yang ikut. Dua orang lagi yang ikut sama kayak si Ka'ab tadi. Ya, sama, dan mereka dua akhirnya jujur menyampaikan itu. Mereka itu adalah satu Murarah bin Rabi' dan yang dua adalah Hilal bin Umayyah. Qala fa dzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran ya fi ma uswatun. Qala fa madaitu hina zakaruhuma li. Ya. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasah min baini man takhallafa minhu. Sebagai hukuman, akhirnya padahal nih apa ya, Rasulullah itu akhirnya ngelarang ya untuk jadikan pelajaran. Nanti pokoknya nggak ada lagi orang-orang di sini yang ngomong ya sama tiga orang ini. Tolong jangan ada yang ngomong. Ini kalau Nabi udah ngomong udah bahaya ini. Wa naha Rasulullah SAW an kalamina ayyuhas salasah min baini man takhallafa anhu. Jadi nggak ada satupun yang boleh ngomong sama mereka bertiga. Ya. Sama si siapa? Ka'ab, kemudian Murarah sama Hilal. Nggak ada satupun yang boleh ngomong sama mereka bertiga. Itu sampai nanti turun, ya, turun dari Allah jawaban terhadap permasalahan mereka. Qala fajtanabna nas, akhirnya orang semua pergi, ya, nggak mau dekat-dekat dengan mereka, dengan kami, ya. Taghayyaru lana, ya, berubah ya semua ya. Hatta tanakkarat li fi nafsil ardu fama hiya bil ardil lati a'rifu falabasna ala dzalika 50 lailatan. Semua serasa ya Allah, berubah semua keadaan ini. Ya. Dulu kami tahunya begini, keadaan berubah semua. Enggak ada satupun orang yang mau negor, ngajak ngobrol, enggak ada yang mau. Sampai kapan? Khamsina lailatan, sampai 50 malam. Ya Allah. Jadi perjalanan tobat tuh panjang, Pak, Bu. Sahabat ngaji Narasa Online, jangan ngerasa satu kali sembahyang tobat selesai. Tidak. Perjalanan taubat itu panjang sampai datangnya jawaban Allah. Ya. Masya Allah. Ini Ka'ab dan 3 orang ini 50 malam. Yang lalu kita cerita ya, ada orang yang memperkosa mayat perempuan itu 40 hari, 40 malam baru dapat jawaban. Masya Allah. Jadi
perjalanan pertaubatan itu spiritual panjang. Dan itu rasa yang perlu dirasakan oleh setiap para pentaubat. Ya, fa'amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani. Yang dua orang, ya, si Hilal sama si Murarah, ya, Murarah sama si Hilal itu cuman selama 50 hari itu di rumah aja, nggak keluar-keluar, nangis saja kerjaannya. Wa amma ana, kalau aku si Ka'ab, ya kata si A, fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum. Ya, aku ini kan masih muda, masih gagah, ya. Kalau aku ya fakuntu akhruju. Ya, keluar aja dari rumah, kata si Ka'ab. Fa asyhadu salata ma'al muslimin, ya, sama-sama salat dengan kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq. Ya, saya ke pasar. Tapi apa? Wala yukallimuni ahadun. Tidak ada satupun yang mau ngomong sama aku. Wa atiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku mendatangi Rasulullah. Fa usallimu alaih, mengucap salam padanya. Wa huwa fi majlisi ba'da salat, dan dia sedang duduk bersama-sama dengan satu majelis, ya. Biasa Nabi kan habis selesai sembahyang duduk sama-sama membuat satu majelis. Ya, lalu sahabat-sahabat duduk di sana dan Nabi menyampaikan ilmu-ilmu agama. Ya. Fa'aqulu fi nafsi, aku ngomong dalam hati ini, hal harraka syafataihi biroddis salam amla. Kira-kira ini mulut Nabi ini tergerak untuk mengucap balas salam saya nggak ya? Kata si Ka'ab. Tsumma usolli qariban, akhirnya apa ya? Mencoba ya. Salatnya dekat-dekat, wa usariqhu nazra, maling-maling pandangan, fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya, ya, wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni. Pokoknya pas ya maling-maling pandangan lah semua, ya. Pokoknya gimana caranya bisa ngelihat Nabi lagi, dekat-dekat Nabi, hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah wa huwa bin ammi. Ya, udah selesai nih, Nabi kok enggak juga, enggak punya respon. Akhirnya dia pergi, ya, naik ke jidar, ya, satu tembok, ya, jidar itu milik si Abi Qatadah, wa huwa ibnu ammi, anak pamannya, sepupunya, wa ahabun nas ilayya, orang yang ya aku senangi, ya. Maksudnya ya aku sepupu yang inilah, dekat lah, sepupu dekat gitu. Dekat banget sama dia. Fasalam tu alaih. Akhirnya aku salam dia, fa wallahi ma radda alaihi salam. Enggak mau dia balas salamku. Faqultu lahu ya Aba Qatadah, wa ya Abu Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Unshiduka billah, aku coba atas nama Allah aku minta kepadamu, ya, tolong kasih tahu, apakah hal ta'lamuni, kamu tahu bahwa uhibbullah, aku ini mencintai Allah, wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tolong kasih tahu. Fasakata, dia diam aja. Fa'utu, saya ulang lagi, fanasyatuhu fasakata, fa'utu fanasyatuhu faqal. Ya, saya ulang-ulang terus, kata Ka'ab, ya, saya ulang-ulang. Tolong kasih tahu, tolong kasih tahu. Diam aja dia. Ya. Akhirnya dia ngomong, Allah wa rasuluhu a'lam. Ini jawaban nembak ke hati. Ada orang ngomong, aku cinta Allah. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Kadangkala lisan kita mudah mengatakan kita cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Tapi tidak ada satupun yang tahu sifat hati yang terdalam dalam diri kita ini. Apakah betul cinta Allah, cinta Rasul? Tembakan, ungkapan yang sangat menusuk. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu.
fafadat ainai. Akhirnya tumpah ruah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli. Tumpah ruah air mata dari mata si Ka'ab. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah. Idza nabata min nabati ahli Syam mimman qadima bit ta'am yabi'uhu bil Madinah yaqul. Ini udah kejadian begini. Orang nggak pengen ngomong. Ya. Akhirnya pergi. Ya, dia pergi ke pasar. Lalu ketemulah dengan seorang laki-laki dari Syam, ya, yang biasa datang ke Madinah menjual makanan. Ya. Lalu dia nanya, ya, ma yadullu ala Ka'ab bin Malik. Siapa yang bisa kasih tahu saya? Tolong dong kasih tahu mana tuh Ka'ab bin Malik. Ya. Fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya. Semua orang itu tuh kasih tahu mana si Ka'ab. Hatta ja'ani fadafa ilayya kitaban min Malik Ghassan. Orang tersebut, ini cobaan kedua. Orang mau taubat itu cobaannya berat. Ya, cobaannya berat. Kalau dia gagal, habis. Kalau tidak, sukses. Yang pertama, godaan kemunafikan. Ketika dia akan bertobat, usaha ketika semua orang meninggalkan dia terasa sesak bagi dirinya. Nggak ada satupun yang ngajak ngomong. Ditambah nanti yang kedua. Apa ini? Si Ka'ab mendapatkan Ja'ani fadafa ilayya kitaban min Malik Ghassan. Dia mendapatkan si orang tadi itu dari Syam tadi ngasih surat. Ka'ab ini surat dari raja daerah Ghassan. Ya. Ini daerah Ghassan ini raja Kristen Syam ya. Wa kuntu katiban faqara'tuhu fa idza fihi. Nah, kemudian ya saya baca ya. Amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafak. Ya, kami paham bahwa semua orang sekarang ini ya tidak memperdulikan. Ya, enggak ada yang peduli lagi dengan kamu. Walam yaj'alkallah bidari hawanin wala mat'iyatin falhaq bina nuwasika. Ya. Gini, datang aja sini. Ya, kamu datang ke sini, ke daerah Ghassan sini, saya akan, ya, ketika Allah sudah meredahkan kamu, ya, semua orang juga nggak pengen sama kamu, udah kamu ke sini. Falhaq bina nuwasik. Saya kasih tempat mulia buat kamu. Ya, faqultu hina qara'tuha, ya. Ketika aku baca, aku ngomong nih, wa hadhihi aidan minnal bala. Untung sadar Ka'ab. Inilah cobaan selanjutnya. Ada orang mau kasih apa? Pertolongan. Tapi pertolongan itu untuk dia keluar dari agama Islam. Ingat, iman tuh hidayah. Banyak orang lepas dari hidayah. Gara-gara apa? Dunia. Gara-gara dunia. Bisa jadi karena perempuan cantik, karena laki-laki cantik, dia keluar dari agamanya. Bisa jadi karena harta, yang dia miskin, akhirnya dia nikah sama perempuan kaya atau laki-laki kaya, lalu kemudian dia berpindah. Ya. Atau karena jabatan, dan lain sebagainya. Untung ingat Ka'ab. Maka hati-hati, menjaga hidayah itu berat. Ya. Perlu usaha bagi kita semua untuk melakukan itu. Ya. Akhirnya apa? Hatta idza madat faqultu hina qara'tu wa hadhihi aidan al bala fatayammamtu biha tanawwura fa sajartuha.
Akhirnya ya buat bakar. Oh, ini bahasa kita itu ini lagi kena masalah, malah kasih yang begini tambah jadi masalah ini. Bakar dia bakar. Hatta idza madat arba'una minal khamsin wa wastalbasal wahyu. Idan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti ini. Nah, sudah masuk 40 hari ya. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti ini. Kemudian datang utusan Rasulullah. Faqala inna Rasulullah sallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Nabi nyuruh kamu jauhi istrimu. Ya. Jangan bersama-sama dengan istrimu. Ya, jangan dekat-dekat, jangan bergaul dengan istrimu. Ya, fakultu utalliquha am madza af'al? Kira-kira gimana? Aku talak atau harus kayak mana nih? Ya, qala la bal i'tazilha fala taqrabannaha. Cukup ya apa? Uzlah ya, kamu buat istrimu pergi dulu lah. Tapi bukan ditalak. Ya, jangan dekat-dekat sama dia. Wa arsala ila sahibayya bimisli zalika. Kemudian yang utusan tadi datang juga kedua orang yang sama tadi. Untuk tidak dekat-dekat dengan istrinya. Fakultu li imrati, aku ngomong dengan istriku, ilhaqi bi ahlika. Kamu sekarang temui keluargamu, fakuni indahum hatta yaqdiyallah fi hadzal amr. Kamu sama-sama dulu dengan keluargamu itu sampai turun ketentuan atas masalah ini. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu. Datanglah istrinya Hilal, kan tadi Hilal ada satu ya. Nah, istrinya Hilal datang ke Nabi. Ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i'un laisa lahu khadim. Ya Rasulullah, suamiku ini si Hilal ini orang tua, namanya udah tua dan nggak punya khadim pembantu. Fahal takrohu an ahdumahu, kira-kira bagus nggak apa ya? Kamu benci nggak ya Rasul? Kira-kira kalau aku nemenin dia boleh nggak? Itulah bahasa kitanya. Kalau lah, kata Nabi nggak boleh. Walakin apa? La yaqrabannak. Ya. Tidak boleh, maksudnya jangan. Ya. Jangan sampai dia nanti menjamah kamu gitu ya. Jangan kamu dekat-dekat dulu sama dia. Faqalat innahu wallahi, istrinya Hilal ngomong, sungguhnya dia demi Allah, ma bihi min harakatin illa syai' wa wallahi ma zala yabki mundzu kana min amrihi maka na ila yaumi hadza. Ya Rasul, dia udah lemes banget dia tuh. Nangis terus. Ya, udah tua, nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Kerjaannya sekarang tuh lemas, lunglai. Karena kerjaannya tuh udah 40 harian ini. Nangis saja. Ya, sampai sekarang nih Rasul nggak berhenti-berhenti nangisnya nih. Faqala li ba'du ahli, ya, law ista'zanta Rasulullah sallam fi imra'atika faqad adzina li imrati Hilal bin Umayyah an takhdumahu, ya. Ternyata karena tadi masalah akhirnya diperbolehkan untuk nemenin, tapi nggak boleh sampai berhubungan badan, hubungan suami istri nggak boleh. Lalu keluarganya si Ka'ab ngomong, deh coba kamu minta izin juga biar istrimu nungguin gitu. Itu istrinya Hilal boleh, cuma jangan-jangan kamu boleh. Fakultu la asta'zinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak akan minta izin sama Rasul. Ya. Wa ma yudrini madza yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sta'zantuhu fiha wa ana rajulun syab. Ente nggak mikir. Uzur apa lagi? Apa yang menyebabkan aku mayudri ini? Ya, apa yang tahu? Ya. Ya. Nabi itu tahu banget dengan aku. Apa coba? Nggak mungkin lah.
Wa ana syab, wa ana rajulun syab. Aku ini masih gagah, laki-laki perkasa muda, gitu ya, syab muda. Falabistu bidzalika asyra layalin. Fakamulalana khamsuna lailatan min hini nuhiya an kalamina. Lengkap semua total tambah 10 hari tadi total lah, akhirnya total 50 hari orang nggak pengen ngomong sama mereka semua. Mereka bertiga tadi ya. Tsumma sholat itu sholat al-fajri sobaha khamsina lailatan. Akhirnya pas hari ke-50, subuhnya hari ke-50, ya aku ikut sholat. Ala zahri baitin, ya, depan rumah, min buyutina. Fabaina ana jalisun alal hal allati dzakarallah ta'ala anna qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ard bima rahubat. Ya, ini kerasa atau sembahyang subuh itu, ya Allah, sesak bener ini. Dunia ini kayaknya sempit betul. Udah hancur, nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Tiba-tiba sami'tu sauta sarikh aufa ala sal'in yaqulu bi'a'la sautihi ya Ka'ab bin Malik abashir. Tiba-tiba lagi rasa hancur habis sholat itu, ya Allah, dia sholat depan rumahnya, nggak pengen lagi sama-sama di situ, tapi dekat rumahnya, keuntungnya dekat dengan masjid. Udah hancur betul ya, seolah-olah sesak dunia ini. Tiba-tiba ada suara keras ngomong, ya Ka'ab bin Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Fakharajtu sajid. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiba-tiba langsung aku keluar dari rumah sajid dan bersujud kepada Allah, sujud syukur. Ya. Wa araftu annahu qad jaa farajun. Aku tahu hari ini telah datang kebaikan-kebaikan, keselamatan, solusi. Fa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bitaubatillah azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajri. Rasul memberitahu pada semua orang tentang diterimanya taubat mereka bertiga, kami bertiga. Pada saat itu adalah salat subuh. Maka fazahaban nasu yubashirunana. Fazahaba qibala sahibaya mubashiruna. Waraqadha ilayya rajulun farasan wasa'a sa'in min aslama qibari wa awfa 'alal jabari. Fakana sautu asra'u minal faras. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashiruni naza'tu lahu saubayya. Ketika semua orang lari ngasih tahu semua, ya ada salah satu yang naik ke gunung kedengaran suaranya yang paling keras ketimbang orang yang bawa kendaraan ngejar semua untuk cari tahu. Langsung saking senengnya aku dengar suara itu, ku kasih bajuku. Ya. Ya naza'tu lahu saubayya fakasautuhu ma iyahu bibushrahu. Karena berita itu ku kasih bajuku itu. Wallahi ma amliku ghairahuma. Oh, demi Allah, enggak punya apa-apa, saya cuma itu doang yang saya punya. Yauma itu waktu itu ya. Wasta'artu saubaini falabistuhuma. Kasih ke dia, bingung, waduh, ada apa-apa lagi nih. Akhirnya diminjam ke orang lain baju itu. Saking senengnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Falabistuhuma wa antalaqtu ata'ammamu Rasulullah. Akhirnya aku udah minjem baju itu, aku nemui at'amamu Rasulullah SAW, aku nemui Rasul, ya talaqani nas faujan yuhanni'unani bitaubah wa yaquluna li litahnika taubatullahi alaika hatta dakhaltul masjidah fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu nas faqama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Ya wallahi maqama rajulun minal muhajirin ghairuh fakana Ka'ab la yansaha li Talhah. Semua orang ada
si Ka'ab. Semua orangnya udah datang pas beliau datang ke Nabi ngomong gitu ya, pengen ketemu sama Nabi, semua orang nemui dia. Wah, tapi ada yang paling tersentuh itu adalah ketika Tolhah, ya, Tolhah yang menyapanya dengan sapaan yang dia salami, yang menyalamiku, melukku, menyampaikan kabar gembira itu. Dan itu adalah suasana yang tidak bisa dilupakan oleh Ka'ab terhadap si Tolhah tadi yang menerimanya. Qala Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulullah sallam, qala wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Ya. Jadi ketika ketemu Nabi, dia salam kepada Nabi, nampak ya wajah seri Rasulullah SAW, berseri-serinya. Akhirnya Nabi ngomong, absyir, berbahagialah kamu bi khairin, dengan kebajikan, yaumi marra alaika mudh waladatka ummuk. Ya, bahagialah dengan hari ini, hari di mana paling baik semenjak engkau dilahirkan. Ya. Dari lahir sampai sekarang ini adalah hari paling hebat, paling dahsyat untukmu. Fakultu, akhirnya si Ka'ab ngomong, amin indik ya Rasulullah, am min indillah ya Rasul, ini jawaban dari engkau atau dari Allah? Subhanallah. Setelah 50 hari kebijaksanaan muncul pada diri Ka'ab. Memang ya kalau dalam tradisi santri 40 hari, 50 hari itu adalah jalan tirakat. Orang mau taubat butuh tirakat. Dan itu akan melahirkan kebijaksanaan. Ketika Nabi nyampaikan seperti ini, dia tidak mudah untuk mengatakan, oke, saya terima. Tapi dia meminta petunjuk pada Rasul. Ini dari engkau ya Rasul, apa dari Allah? Kalau engkau yang menyampaikan ini Rasul, saya tidak mau. Tapi kalau Allah, karena itu yang dituju. Tapi apa kata Rasul? La bal ma'indillahi azza wa jalla. Bukan, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, wa kana Rasulullah SAW idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Jadi kalau Nabi senang itu kayak cahaya rembulan itu ya. Wa kunna na'rifu dzalika, kami paham itu. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ilallah wa ila rasulih. Gini ya Rasul, ini bagian dari pertaubatanku, saya pengen melepas, ya, bersedekah, melepas hartaku, kusedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menyampaikan, amsik alik ba'da malik fahuwa khairun laka. Simpan sebagiannya, itu baik untukmu. Fakultu ini umsiku sahmi ladzi bi Khaybar. Enggak ya Rasul, aku masih punya harta rampasan perang dulu waktu perang Khaybar, saya masih punya ya Rasul. Serahkan yang ini. Wa qultu ya Rasulullah, aku ngomong ya Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bisidqi wa inna min taubati alla uhadditsa illa sidqan ma baqitu. Masya Allah. Jujur itu penting. Itulah yang diharapkan. Setiap orang yang berdosa, kita yang berdosa, hendaknya jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kita, sujud kita adalah pengucapan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikanlah kejujuran dalam pertobatan kita, sebagaimana yang diajarkan oleh Ka'ab dalam hadis ini. Ya. Meskipun kita sedekah, ya, kalau sudah selesai diterima oleh Allah, sedekah itu bukti kebaikan. Ya. Tapi yang paling utama itu adalah kejujuran. Ya. Ma'alimtu ahadan minal muslimin ablahullah ta'ala fi sidqil hadis mundu zakartu dzalika li Rasulullah SAW ahsana mimma ablani Allah ta'ala wallahi ma ta'ammadtu kizbatan mundu qultu dzalika li Rasulullah SAW ila yaumi hadza wa inni la arju ayyahfazani Allah
ta'ala fima baqiya. Qala fa anzalallah ta'ala, ini efek dari kejujuran, dan semenjak itu dia tidak ingin sama sekali ada keinginan untuk berdusta, karena kejujuran itulah yang membuat Allah menerima taubatnya. Kejujuran itulah yang membuat dia diterima Allah. Kejujuran kita itu yang perlu kita tuju untuk mendapatkan ampunan Allah. Allah berfirman, ini ayat yang digunakan untuk menyelamatkan Ka'ab dan temannya dua tadi. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usrah. Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat terhadap yang terjadi pada Nabi dan Muhajirin dan Ansar, dan yang alladzina taba'uhu, yang mengikutinya, fi sa'atil usrah, di saat-saat susah, di masa-masa susah, sampai pada ayat innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah itu maha pengasih dan penyayang. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu, bahkan termasuk kepada 3 orang yang pergi tidak ikut perang Tabuk. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu, sehingga terasa bagi mereka dunia ini begitu sempit, bima rahubat, ya. Padahal di dunia ini begitu luas, terasa sempit, ya. Ya. Akibat apa ini yang mereka lakukan? Sampailah pada hatta balagha, ayat selanjutnya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang yang jujur. Ya, Nabi menyampaikan itu sama seperti kasus Ka'ab dan dua temannya. Mereka adalah orang baik yang jujur, yang benar. Maka pada saat itu mereka harus menjadi orang yang perlu kita dekati. Itu tempat kita. Ini surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Qala Ka'ab, wallahi, demi Allah, ma an'amallahu alayya min ni'matin qad ba'da idh hadani Allah lil Islam. Nikmat, enggak ada nikmat yang paling hebat kecuali nikmat Allah turunkan hidayah keislaman. Ini adalah a'zam, yang terbesar, fi nafsi, pada diriku, min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibat apa? Sikap jujurku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla akuna kadzabtuhu, nggak mungkin aku mendustainya. Fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu. Ya, karena hancur orang yang berdusta. Innallaha ta'ala qala alladziina kadzabu hina anzalal wahyi syarra ma qala li ahadin. Faqala Allah Ta'ala, hancur. Pokoknya orang yang bohong itu, orang tukang dusta itu hancur. Ya, jujur, hidup jujur. Orang taubat, kita harus tidak boleh berdusta. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Ini Taubah 95 sampai 96. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu, lakum, ya, kepadamu, dengan nama Allah, billah tadi, dengan nama Allah. Apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah najis, ridsun. Ya, najis, mereka adalah ridsun, najis, ya. Dan tempat mereka adalah neraka jahanam, wa ma'hum jahannam. Ya. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai jawaban, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Yahlifuna lakum litardaw anha, ya, mereka bersumpah
ya kepadamu agar kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik, fasikin. Maka ini bahaya ya. Kita, jangan sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita tidak jujur, maka kita tergolong munafik, fasik. Qala Ka'ab kunna khulifna ayyuhas salasah an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu fabaya'ahum wastaghfara lahum wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qada Allah ta'ala fihi bidzalika qala ta'ala wa 'ala salasati alladhina khulifu wa laysa alladhi dzukira mimma khulifna takhallufana 'anil ghazwi wa innama huwa takhlifuhu iyyana wa irja'uhu amrona amman halafa lahu wa'tazara ilaihi faqabila minhu. Ya, subhanallah. Ya, Pak Ka'ab ngomong, ya. Kami ini orang yang ditahan, ya, untuk mendapat jawaban Allah terhadap masalah kami. Ya, banyak orang yang waktu itu datang dengan Nabi dengan sumpah-sumpah mereka, ya, agar Nabi meyakini itu, padahal mereka tidak tahu bahwa Nabi pasti tahu karena Allah memberitahu. Ya, akhirnya apa? Sebagai jawaban kepada mereka semua orang-orang di situ termasuk kaum muslimin, dibuatlah penundaan ini. Allah juga menghadirkan penundaan itu sampai turun ayat 3 orang yang ditangguhkan menerima taubat mereka, diterima oleh Allah taubat mereka. Ya, maka maksud Allah menyebutkan khulifna bukan berarti orang-orang yang tidak ikut perang, tetapi berarti penangguhan perkara kami atau diakhirkan dari perkara orang-orang yang mengemukakan alasannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menerima alasan orang-orang tersebut. Wa fi riwayatin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Itu riwayat yang lain, Nabi keluar perang Tabuk itu hari Kamis. Wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis. Maka banyak yang menginfokan kalau pengen keluar ya hari Kamis. Gitu ya. Ini hikmahnya. Wa fi riwayatin wa kana la yaqdamu min safarin illa naharan fi duha. Jangan keluar juga ya kecuali kalau udah terang ya. Udah terang, maksudnya udah ya siang hari ya. Jadi Nabi itu keluar itu ya siang hari. La yaqdamu illa gitu ya. La yaqdamu min safarin illa naharon. Jadi la illa dibuang, Nabi biasa kalau jalan safar itu ya siang hari. Ya. Di waktu duha biasanya. Karena Nabi itu duhanya itu bukan pagi-pagi kayak kita ya. Kita tuh Nabi itu sholat duha itu tuh pagi itu, baru jam 7, jam 8, setengah 9 tuh ya. Nabi itu kan hampir, kalau kita ngelihat riwayat-riwayat itu, sholat duhanya itu sudah mau hampir jam 11 itu. Ya. Fa idza qadima bada'a bil masjid, kalau memulai beliau itu memulainya di masjid dengan sholat fasalla fihi, sholat 2 rakaat, fasalla fihi rakaataini tsumma jalasa fihi. Ya. Biasanya sholat 2 rakaat lalu duduk sebentar baru pergi. Itu caranya. Nah, jemaah haji narasi online ini hadis cukup panjang, hampir ya sudah 1 jaman ini. Tapi mudah-mudahan manfaat. Kita ingin sampaikan bahwa untuk bertobat butuh pengakuan, butuh kejujuran, dan butuh cara yang tirakat panjang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita melakukan itu sehingga Allah menerima tobat-tobat kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita ketemu lagi di hadis ke-22 dan semoga Allah meridai kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.